lama tinggal di sini? Di sini. Saya dulu di Bekasi. Enggak, saya mau tanya. Berapa lama? Ini saya mau jujur aja, sama saya orangnya gampang tak? Saya orangnya gampang banget sama saya, asal jujur. Lu nggak jujur kok coret tuh langsung. Saya bisa tahu tuh bohong atau enggak. Saya marah sama orang nggak jujur. Saya mah gampang aja kok. Saya mau tanya sekarang, berapa lama tinggal di rusun ini? Hah? 4 bulan. KTP-nya alamat rusun apa bukan? Kalau saya udah alamat saya. Mana? Makanya saya curiga. Baru. Dia di rusun. Ya baru. Ya, ini baru kan? Pertanyaan saya kenapa masih keluar minta rusun? Kamu coba rusun ini kan? Saya jujur. Padahal lo tinggal di rumah rusun saudara, itu langsung SP nama kamu, saudaramu kita coret. Saudaramu yang kita coret. Nah, saya kalau kamu udah alamat rusun kayak begini nih, pindah rusun lagi nggak bisa. Tahu nggak kenapa saya ciptakan aturan mesti ganti, tinggal di rusun, ganti alamat KTP di rusun. Supaya kamu nggak gampang tipu saya. Pakai bank juga, ada bank DKI nggak ini? Enggak. Belum. Saya ikut kata saudara. Dengan kali. Ya, ini ada teknik baru, berarti modus baru. Indah. Saya ngerti ini modus baru berarti. Saudaranya pegang kontrak di situ ya? Saudara tinggal di mana? Saya ikut sama saudara saya. Di Tibar Capung. Enggak, saya mau tanya, unit Blok Mahoni nomor 212 ini, perjanjian tinggalnya atas nama siapa? Sama saudara saya. Ini kakak itu. Nah, makanya saya tanya, saudara kamu masih tinggal di sini nggak? Oh, jadi mereka itu kerja di Kalimantan. Nah, kan langsung nggak tahu. Itu yang saya minta jujur itu sih. Jadi kalau saudaramu tinggal di rusun, pergi, itu otomatis dia kehilangan hak tinggal. Kalau dia mau titip buat saudara tinggal, silakan kau turunan langsung, kamu yang dapat perjanjian. Jadi ini bukan rumah loh, ini tuh rumah inkubator buat nolong orang Jakarta yang gak punya rumah. Kalau kamu kerja ke Kalimantan ya sudah, kasih lagi orang yang butuh. Kalau anak kamu masih nggak bisa mampu beli rumah, boleh tinggal. Nah kok ini nggak bisa pergi, kamu harus tinggal di sini. SP berarti kamu nggak jujur kemarin di awal. Saya khawatir ini modus baru nih, karena dia tahu kita ada kebijakan. Harus KTP rusun. KTP rusun boleh diutamakan unit baru. Kira-kira seperti itu. Nah ini sengaja numpang ke saudaranya. Dia masih kasih tahu nih, nah, ini penipuan ini. Ini ketemu kasus ini. Ya, tidak boleh izinkan orang numpang ke rusun, kecuali anak yang lahir, paham nggak? Nggak boleh. Kalau numpang ini modus ini. Ini modus namanya Pak. Saya duduk di sini tuh bukan cuma iseng nolong orang, Pak. Saya jadi mulai berpikir nih, di bawah ini modus nipunya apa? Saya jadi ngerti nih cara nipunya sekarang, makin pintar saya. Masih duduk sini tiap hari kuliah saya. Bapak kira saya cuma bantu orang? Enggak, saya kuliah loh. Kayak kemarin kan, lurah-lurah nipu orang beli tanah itu. Iya, udah kuning. Panggil pecat, makanya panggil masih lapor polisi. Panggil inspektorat, suruh inspektorat periksa. Kalau terbukti pecat sebagai PNS. Kalau pecat sebagai lurah dia udah kaya. Tenang ya, pecat sebagai PNS mumpung saya di sini. Kalau cuma pecat sebagai lurah, senang ya. Nanti juga gubernur baru balik lagi lah. Pecat sebagai PNS. Itu panggil inspektorat nanti. Panggil inspektorat lurah-lurah itu loh. Nanti ingat ini. Minta periksa dia semua terbukti itu. Kan pasti kita periksa ada tanah-tanah yang sudah dikasih rekomendasi. Berarti ini orang ini pasti bayar. Periksa PPATK duitnya di mana. Lurah kalau tabungannya kaya, miliaran, pecat dari PNS. Kalau cuma pecat dari lurah, ketawa-ketawa dia. Baik lagi dia jadi sekda bisa 10 tahun akan datang. Udah akan datang. Pecat dari PNS. Gak ada guna lagi tuh PNS kayak begitu. Ini kita nggak bisa ini. Dicabut aja Pak. Ini Pak. Untuk capil, kakaknya juga di rusun kan? Nggak bisa. Bapak punya istri, punya anak juga, satu sendiri juga masuk sini? Enggak, bujangan ya? Ini masih saya belum bikin jadi satu, tapi saya udah menikah Pak. Sudah catatan sipil juga. Baru menikah? Sudah menikah. Istri di mana? Udah di sini. Masih KTP Manado?
siapa saja yang pindah KTP numpang ke kakak rusun. Berarti ini modus baru. Karena saya membuat kebijakan baru, semua orang punya kakak 2 atau 3 di rusun dikasihkan rusun. Kecuali dia waktu pindah memang 1 set. Tapi kalau yang Langsung mutasi seperti ini nggak benar. Oke Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Terima kasih Pak. Tentunya kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ahok mengenai KTP atau pindah ke salah satu dusun harus mengikuti prosedur yang sudah dilakukan oleh Ahok. Nah, tentunya beliau tadi yang bapak-bapak tadi bahwasanya tidak memenuhi prosedur sehingga Ahok menolak. Mungkin salah satu penyebab kenapa Ahok dibenci karena kejujurannya. Mungkin karena di negara Republik Indonesia ini bukan hanya sedikit orang pintar, tetapi melainkan orang jujur yang susah dicari. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang jujur malah tidak disukai oleh orang-orang? Ya karena tidak bisa bermain di belakang, sehingga mereka tidak bisa manipulasi, bahkan menghabiskan uang-uang yang ada yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Nah, seperti Ahok ini adalah sangat yang tegas dan sangat yang jujur dan sangat teliti dalam bekerja. Makanya tidak heran lagi kalau Ahok banyak dibenci orang, karena siapa sih yang pembenci Ahok? Tentunya para koruptor, para pejabat-pejabat yang melakukan pungli, pejabat-pejabat yang memang benar-benar tidak bekerja. Nah, itulah orang-orang yang tidak suka terhadap Ahok. Kalau pintar Pertamina nggak rugi triliun. Nah, ini udah beda lagi komentarnya. Jika Indonesia diberikan Allah 10 Jokowi dan 100 Ahok, saya yakin NKRI jadi mercuan dunia. 2 orang terbaik Indonesia, semoga selalu diberkati, sehat selalu. Tentunya kalau misalnya Ahok adalah bisa dikatakan adalah orang yang sangat jujur dan transparan dan sangat tegas dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang baik. Bisa kita lihat dari video tadi bahwasanya dia sudah menjelaskan bahwasanya pindah ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah, zaman Pak Ahok paling gampang urusan berkas, semua pegawai ready, saya telah ganti, mau urus BPJS di kelurahan 1 minggu, ketiga kelurahan gak ketemu petugasnya. Nah, inilah tentunya perlunya orang yang jujur dalam bekerja, orang yang benar-benar untuk mengayomi masyarakat, orang-orang yang benar-benar untuk mementingkan rakyatnya, orang-orang yang memang benar peduli terhadap manusia. Itu yang kita butuhkan, bukan hanya omong-omong doang. Terus saya ke kantor lurah, camat di jam 12, katanya jam istirahat. Saya tunggu sampai jam 3 sore, dikabari lagi kalau lurah camat udah pulang. Ya, ini kan beda lagi. Orang-orang yang kerja jujur bersih seperti Pak Ahok gini musuhnya banyak yang menjatuhkan selalu Pak Ahok. Tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang jujur, tentunya banyak yang tidak suka dengan kita. Karena kita bisa lihat betapa banyaknya membenci Ahok, bahkan dikatakan sebagai penindas agama lah, banyak sekali. Karena dia adalah seorang non-muslim, banyak teman-teman. Jadi saya harap kita sebagai masyarakat atau sebagai yang cinta NKRI malah pilihlah pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan hanya sekedar omong-omong doang. Jadilah pemimpin lagi Pak Ahok, rakyat mengharapkan kepemimpinan Pak Ahok. Tentunya kalau kita menjadi Ahok pemimpin, memang yang kita harapkan adalah beliau karena sangat tegas dan sangat jujur. Tetapi ada prosedur-prosedur yang harus dilewati Ahok, apakah dia berminat atau tidaknya. Karena kalau kita lihat secara Ahok memimpin, memang banyak perubahan-perubahan di DKI Jakarta. Tadi kata Ahok kalau saudara yang punya rusuh pergi otomatis sudah tidak punya hak tinggal. Jika saudara mau tinggal di situ harus urus surat. Ya tentunya kalau mengurus surat pindah tentunya harus tinggal di situ. Ya kalau sudah tinggal di situ ya harus urus surat berkas bahwasanya benar-benar tinggal di situ. Masih jarang orang-orang tegas dan berani seperti Pak Ahok. Seandainya Indonesia banyak orang seperti Ahok, Indonesia pasti makmur sentosa. Nah, tentunya susah untuk mencari orang jujur dalam bekerja. Karena ada kata pepatah, banyak orang pintar tetapi dikit orang yang jujur dalam bekerja. Karena apa? Karena ketika mereka memegang duit,
duit miliaran ataupun duit ratusan juta, mereka akan mengubah pikiran mereka. Ini adalah salah satu kesempatan yang harus dihabiskan, sehingga masyarakat ya tidak bisa dilayani dengan baik. Pak Ahok benar-benar tulus melayani masyarakat dan ikhlas demi membangun pemerintah yang lebih baik. Salut. Ahok nggak banyak ngomong, nggak banyak narasi, nggak ngomong ngawur, kerja nyata, tegas dan jelas. Bravo BTP. Saking OP-nya Pak Ahok sampai di Bennett. Nah. Samping Pak Ahok, paten juga batik oren, mainnya gayanya suka gaya lubang. Gitu ya. Teman-teman, kalau kita lihat memang secara politik Ahok dan beliau juga sebagai mantan Menteri Pertamina, kita lihat juga kinerja Ahok selama sebagai Menteri Pertamina dan tegas dan jujur dan transparan. Dan bahkan juga Ahok sebagai kader partai PDIP juga sangat tegas untuk mendukung dulunya salah satu paslon nomor 3. Tetapi ada aja yang tidak suka dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok tersebut. Nah, teman-teman mungkin juga mengetahui lah apa sisi baiknya Ahok dan apa sisi buruknya Ahok. Makanya masyarakat tidak suka dengan Ahok atau pejabat-pejabat yang tidak suka dengan Ahok. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.